berkaitan dengan Metropolis Madani, yaitu kita ingin mewujudkan Lubuk Linggau sebagai kota Metropolis Madani. Dan ke depan kami punya kawasan wisata seluas 125 hektar. Lubuk Linggau tetap kondusif dan alhamdulillah Lubuk Linggau sampai saat ini pun bisa dikatakan zero konflik. Jadi saya baru dilantik kurang lebih 1,5 tahun, dan tentu sebelum dilantik kita sudah memiliki visi dan misi serta program-program yang akan kita bawa apabila kita dilantik menjadi wali kota ataupun kepala daerah. Dan visi dan misi tersebut serta program-program itu dilegalisasikan melalui DPRD dan sekarang sudah menjadi visi dan misi program Kota Lubuk Linggau seutuhnya. Nah, untuk itulah mungkin sedikit yang ingin sampaikan. Visi dan misi Kota Lubuk Linggau khususnya visi sangat sederhana. Jadi ini berkaitan dengan Metropolis Madani, yaitu kita ingin mewujudkan Lubuk Linggau sebagai kota Metropolis Madani. Yang Madani yang berarti Linggau atau Lubuk Linggau ini yang sudah memiliki potensi yang sudah cukup untuk saat ini dengan sebagai hub dari berada 5 kabupaten kota sekitar Lubuk Linggau, dan tentu kami akan tingkatkan jadi menjadi pusat daripada segala aktivitas kegiatan, dan Madani yang kami masukkan adalah menjaga kerukunan dan kedamaian. Nah, dari visi tersebut kita memiliki beberapa misi, yaitu berkaitan dengan pembangunan SDM yang berakhlak, kemudian ekonomi yang berdaya saing, kemudian juga pembangunan infrastruktur bawah lingkungan, dan kemudian juga tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, kemudian kita juga memiliki 12 program prioritas yang ini merupakan janji-janji politik kita pada waktu kita saat mencalonkan. Ya, salah satunya kita bicara tentang bahwa nanti pendidikan akan kita upayakan gratis gitu kan. Kemudian kesehatan juga demikian. Kita juga akan bicara tentang bagaimana good government gitu kan, meningkatkan pendapatan daripada ASN, kemudian juga bagaimana mengoptimalisasi rumah ibadah, bagaimana kita juga memberdayakan organisasi kemasyarakatan muda dan sebagainya, elemen masyarakat. Kemudian bagaimana kita membangun infrastruktur taman-taman olahraga di setiap kecamatan, ya, dan banyak hal lagi yang itu merupakan prioritas kita. Tapi skala prioritas utama kita adalah sumber daya manusia dan infrastruktur jasa. Nah, dua hal ini yang menjadi fokus kami, karena Lubuk Linggau tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, ya, maka dengan itulah kita mempunyai seperti tekad orang Linggau, ya, bahwa bagaimana kami bisa memperbanyak orang berkunjung ke Kota Lubuk Linggau, karena saya yakin dengan banyaknya orang berkunjung ke Kota Lubuk Linggau, maka perputaran ekonomi di Lubuk Linggau akan berjalan sedemikian rupa, dan kemudian insya Allah pendapatan masyarakat juga akan meningkat dan akanlah mengarah kepada kesejahteraan. Dan ini tentu kalau masyarakat sudah enak, maka lebih gampang kita untuk mengajak masyarakat kita untuk melakukan sesuatu yang baik-baik. Dan tahapan ini sudah kami lakukan. Jadi 1 tahun ini alhamdulillah prioritas pembangunan ini sudah kami jalankan, dan tentu kami punya waktu 5 tahun ke depan. 5 tahun inilah yang kami harapkan nanti akan menyelesaikan persoalan-persoalan ini yang belum selesai dan belum optimal. Nah, mengemas itu sendiri tidak dengan program itu saja, tapi kami mempunyai program besar di tahun 2022 ini yang kami kemas dengan nama Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau 22222. Dan ini maksudnya adalah kami ingin menjadi tuan rumah segala event kegiatan yang nanti insya Allah akan diselenggarakan selama tahun 2022. Nah, itu
Maka dari itu kami terus melakukan upaya-upaya persiapan, memperbanyak event-event kegiatan, baik itu event kegiatan lokal yang sudah kami persiapkan sedemikian rupa, sampailah kepada meningkatkan sarana prasarana infrastruktur yang ada. Alhamdulillah Lubuk sudah memiliki bandara, ya artinya bandara ini tinggal bagaimana kita memperbanyak penerbangannya saja. Dan kemudian juga alhamdulillah kita sudah punya hotel, tapi insya Allah tahun ini ada satu hotel lagi akan diresmikan, dan kita sudah punya 12 hotel yang berbintang. Ya artinya sudah cukup, tapi masih sangat kurang. Ya, dan tahun ini juga kita harapkan ada 2 hotel lagi yang akan dibangun, ya berbintang juga, sehingga ini akan memenuhi akomodasi di Kota Lubuk Linggau. Kemudian juga yang ketiga, kita sudah punya potensi kuliner. Ya, untuk kuliner di Kota Lubuk Linggau sudah cukup ya. Untuk kapasitas besar, untuk kapasitas yang kecil, terus untuk yang kuliner dan sebagainya, ya lokal, konten lokal dan sebagainya, tradisional, ini kita sudah punya cukup. Dan insya Allah ini juga akan kita tingkatkan juga. Dan potensi yang keempat, kita memiliki sarana wisata yang cukup unik seperti air terjun Temam yang bisa dikunjungi sangat dekat, hanya dari tempat parkir mungkin 50 meter, dan kita memiliki nuansa yang unik juga di malam hari, dilengkapi dengan lampu-lampu. Kemudian juga kita memiliki wisata religi, Masjid Agung As-Salam yang memiliki desain sedemikian rupa, ya, dan juga memiliki menara kakak adik, dan kita salah satu menaranya ada lift, dan kita bisa melihat keindahan Kota Lubuk Linggau dari atas salah satu menara tersebut. Kemudian juga dilengkapi dengan air mancur yang menari-nari, ya, ada taman kurma dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita punya Bukit Sulap. Bukit Sulap ini adalah merupakan kawasan taman nasional. Di Linggau ini satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki taman nasional yang terluas 6.000 hektar. Dan ini memiliki inklinator, ada kereta miring yang bisa membawa kita untuk menuju ke puncak Bukit Sulap. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, jadi 2 fokus kita SDM, infrastruktur jasa. SDM, bagaimana kita membina masyarakat seluruhnya supaya memang bisa menjadi tuan rumah yang baik. Kemudian juga infrastruktur jasa, salah satunya tadi Bukit Sulap. Jadi Bukit Sulap ini bukit yang berada di tengah Kota Lubuk Linggau. Saya bisa katakan tengah karena memang sangat dekat untuk menuju bukit dari pusat kota, paling cuma 10 menit ya. Dan di bukit tersebut ini merupakan kawasan Taman Nasional Kelinci Seberat. Jadi yang merupakan kawasan yang hutan yang terjaga, dan memang agak sulit untuk mengelola daripada Taman Nasional ini sendiri. Maka dari itu kami punya inisiatif melalui perusahaan daerah, kami meminta izin dengan Menteri Kehutanan untuk mendapat IPPA, izin pengelolaan pariwisata alam, dan kami diberikan seluas 42 hektar selama 55 tahun untuk mengelola kawasan yang seluas 42 hektar tersebut selama 55 tahun. Nah, untuk itu kami membangun inklinator. Inklinator ini kereta miring yang bisa membawa orang untuk menaiki daripada puncak bukit itu sendiri. Dan kita punya 2 section. Section pertama itu 280 meter, section yang kedua itu 160 meter untuk bisa sampai ke puncak daripada Bukit Sulap itu sendiri. Dan di dalam Bukit Sulap ini juga kami menyiapkan atau membuat daripada sirkuit sepeda gunung, jadi downhill, yang alhamdulillah kita setiap tahun rutin menyelenggarakan kegiatan ini, dan kita pernah menjadi tuan rumah daripada sepeda gunung Asia, tingkat Asia. Dan ini ternyata diakui oleh Presiden Federasi Sepeda Gunung
Asia bahwa sirkuit kita memang ekstrim dan hampir seluruh pembalap sepeda gunung di Indonesia pasti tahu tentang Kota Lubuk khususnya Bukit Sulap. Dan ini terus kami lakukan dan banyak lagi sarana wisata yang ada di sana, dan tentu ini akan kami tingkatkan juga karena sulit bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan pariwisata ya, karena berkaitan dengan anggaran ya, kemudian kita tidak bisa fokus dalam satu saja untuk mengembangkan ini ya. Kalau kita berharap ada pihak ketiga yang bisa melakukan pengembangan pariwisata ini, tapi bagi kami sekali lagi khusus di pemerintah Kota Lubuk Linggau ini, khusus di Lubuk Linggau, sulit kita mengajak orang ya, siapa yang mau menginvestasi kalau belum jelas keuntungannya dan sebagainya. Tapi ya tentu apapun itu kami dari pemerintah kota terus berupaya semoga ini bisa menjadi daya tarik sehingga nanti suatu saat ada pihak swasta yang tertarik untuk ikut mengelola aset wisata Bukit Sulap tersebut. Ya, kalau untuk wisata sebenarnya memang agak sulit untuk break even point ya, karena secara bisnis ya, tapi ya itu tadi karena wisata yang di Linggau ini tidak seperti di daerah-daerah lain yang mempunyai alam yang sangat indah dan mempunyai nuansa-nuansa yang memang menarik dan sebagainya. Wisata di kita ini wisata yang dikemas sedemikian rupa. Jadi seperti Bukit Sulap, orang punya banyak bukit, tapi Bukit Sulap seperti di Linggau ini ya nama saja sudah menarik ya. Kemudian juga ada inklinator kan, itu nggak ada banyak di Indonesia. Orang punya masjid juga banyak, tapi masjid seperti kita juga tidak terlalu banyak karena kita desain sedemikian rupa sehingga mempunyai daya tarik sendiri. Air terjun juga begitu. Nah, harapan saya nanti mudah-mudahan ke depan ini akan bisa memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk meningkatkannya dan mengelolanya. Dan ke depan kami punya kawasan wisata seluas 125 hektar. Nah, itu sedang dipersiapkan, di idenya sedang kami siapkan, visibilitas sedang kami siapkan, desain awalnya sudah kami siapkan. Jadi di situ ada danau buatan yang dilengkapi dengan pantai buatannya, kemudian juga akan dibangun lapangan golf ya, kemudian cottage dan sebagainya ya, kemudian juga ada sarana-sarana wisata yang lain. Nah, ini kami berharap kalau bisa ada pihak ketiga yang berminat silakan, karena ini akan kami persiapkan secara matang ke depan ini. Mulai dari tahun ini kami sudah bersiap. Sebenarnya bukan tahun ini, sudah sejak dilantik kami sudah harus membangun kawasan wisata terpadu yang baru. Nah, kendala kami yaitu tadi masalah anggaran yang tidak bisa kita fokus untuk membuat sarana wisata tanpa dukungan dari Bapak Gubernur, tanpa dukungan dari Kementerian Wisata, pariwisata itu sendiri ya sangat sulit. Tapi kan persaingan sangat ketat. Tidak kita saja yang meminta, tidak kita saja yang punya tempat wisata. Nah, ini persaingan inilah sedang kami lakukan, mudah-mudahan ke depan kami akan mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Tugas kami dari dulu sudah memberikan perhatian penuh terhadap kehadiran organisasi-organisasi elemen masyarakat, baik itu organisasi keagamaan, baik itu organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat itu sendiri, komunitas-komunitas dan sebagainya, itu semuanya kami perhatikan. Tidak ada organisasi yang NKRI, yang Pancasila di Bumi Sekampari Lubuk Linggau ini yang tidak mendapat perhatian daripada pemerintah kota. Semua kami berikan perhatian. Dan apabila perlu kita berikan sentuhan-sentuhan seperti bantuan-bantuan. Kenapa? Karena elemen-elemen inilah yang menjaga daripada grassroots ataupun ujung tombak ke masyarakat ini. Tidak akan mampu pemerintah ya melakukan gerakan-gerakan untuk melakukan hal-hal ya untuk menjaga kedamaian di
Kota Lubuk Linggau ini, selain daripada elemen-elemen masyarakat tersebut. Jadi intinya semua organisasi-organisasi yang jelas tersebut khusus di Lubuk Linggau pasti mendapat perhatian dari pemerintah, tidak akan lepas dari perhatian pemerintah. Malah kami membangun satu kelembagaan lagi ya, yang itu juga untuk membantu daripada peran pemerintah dalam rangka menjaga keharmonisan di masyarakat ini. Kita terburai-berai dan kita harus punya wadah untuk mempercepat proses daripada penyatuan tersebut, sehingga kalau kita bersatu maka insya Allah ya lebih gampang kita untuk mengarah ke harmonisan, ya, ke kedamaian, sehingga Lubuk Linggau tetap kondusif. Dan alhamdulillah Lubuk Linggau sampai saat ini pun bisa dikatakan zero konflik. Kenapa? Tawuran pun tidak ada di Lubuk Linggau. Ini saya jamin, dan mudah-mudahan ke depan juga akan tetap terjaga. Dan maka dengan itulah kami terus berdoa ya, semoga Lubuk Linggau ini tetap diberikan keberkahan untuk masyarakatnya bisa menjaga kekompakan. Khusus generasi muda yang ada di Kota Lubuk Linggau, saya terus terang lahir di rahim kepemudaan, aktif di macam-macam organisasi kepemudaan, dan saya sering melakukan kegiatan-kegiatan di saat saya masih muda juga, sampai sekarang juga masih muda. Nah, dan tentu harapannya ya teruslah berkreasi, jangan stop untuk kita membuat karya ya. Banyak bicara, banyak kerja, banyak karya. Itu yang harusnya dijadikan moto daripada pemuda khususnya di Kota Lubuk Linggau. Ya, terus setelah berkarya dan terus berkarya ya. Harus banyak bicara. Kenapa? Karena ya sekarang sudah zamannya harus banyak bicara, tapi bukan banyak bicara tidak banyak kerja, tidak banyak karya, tapi harus banyak bicara, banyak kerja, banyak karya. Inovasi, kreativitas harus tetap di nomor satukan, karena itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Dan Linggau memiliki tagline yang sudah cukup bagus ya, dan ini hampir anak-anak SD pun sudah tahu, anak kecil, ibu-ibu, nenek-nenek tahu ya, bahwa Linggau punya tagline yang cukup bagus. Bisa, Linggau bisa. B, brand. I, innovation. S, speed. A-nya accountability. Jadi Linggau bisa. Linggau bisa ini mempunyai tagline yang makna yang cukup baik untuk generasi muda di Kota Lubuk Linggau. Linggau bisa. Ayo saksikan Indonesia Eksklusif bersama saya Haji SN Pranaputra Sohe, Wali Kota Lubuk Linggau, di Berita Indonesia Link. Linggau bisa. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia.